Kalau independen itu otomatis berpihak pada rakyat, otomatis akan mengangkat derajat martabat hidup rakyat Nusantara. Saya punya slogan, menang atau kalah, tetap menang. Saya Andi Arif, bukan politikus. Oke pemirsa, berjumpa lagi di program Suara SWI bersama saya Andi Arif, bukan politikus. Hari ini saya kehadiran orang jauh nih, dari Solo, Surabaya. Nanti kita kupas dari mana narasumber saya yang hadir hari ini. Kali ini kita akan membicarakan tentang hiruk pikuknya pilkada dan pencalonan para capres dan wacapres yang kemarin sudah diselenggarakan sama KPU. Nah, narasumber kita yang satu ini sebenarnya salah satu yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden dan telah mendaftarkan ke KPU. Siapa sosoknya? Sebelumnya seperti biasa saya coba cek dulu di jejak digital seperti apa. Narasumber saya ada pemberitaan di jejak digital. Oke, kita cek dulu ya. Oke pemirsa, kita sudah cek narasumber saya di jejak digital dengan keyword Heru Setiobudi. Selamat sore Pak Heru, manggil Pak Heru aja. Ini datang dari mana Pak? Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kelahiran Solo, Jawa Tengah. Solo, Jawa Tengah ya? Iya. Berarti tinggalnya di Solo nih ya? Tinggalnya di Solo, KTP Solo. KTP Solo. Iya. Oke pemirsa, ini sosok yang tadi saya jelaskan di awal adalah Pak Heru ini berasal dari Solo. Kemarin sih dari jejak digital sih banyak pemberitaan kalau di gambar-gambar sini Heru Setiobudi siap tampil sebagai calon presiden. Ini ada pemberitaannya dari Trends Indonesia, ada juga dari jurnal pesantren. Heru Setiobudi mengaku Satrio Pininggit akan maju sebagai calon presiden. Pak, saya coba bahas yang satu dulu nih. Ini di 3 calon yang kemarin, nama Bapak kan nggak pernah tersebut nih. Tahu-tahu di sini ada pemberitaan Pak Heru Setio siap tampil sebagai calon presiden. Bisa diceritakan Pak, kenapa tahu-tahu Bapak datang ke Jakarta, terus ke KPU dan siap mencalonkan diri sebagai presiden RI ya? Terima kasih. Jadi sebenarnya bukan tiba-tiba datang. Saya punya cita-cita ingin menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8 itu sejak 2019. Oh 2019, oke. Karena saya tidak mempunyai partai dan tidak ikut partai, makanya saya menyanangkan sebagai independen. Independen, kenapa tadi ada nama Satrio Pininggit segala? Karena untuk trademark aja. Oh trademark aja. Okay. Jadi kita bolehkan pakai nama apa aja boleh, tapi nama asli saya kan Heru Setiobudi, gitu. Jadi persiapan secara individu sudah kita lakukan sejak 2019, menata sarana prasarana dan mempersiapkan segala sesuatunya. Saya sebagai independen ingin mengajak masyarakat yang masih bingung masalah partai. Atau masih simpang siur tentang ikut partai mana, partai mana. Makanya saya memberanikan diri dan mengajukan diri untuk sebagai independen dan akan merangkum ataupun merangkul masyarakat yang tidak memilih partai. Jadi bahasa lugasnya
yang nantinya bisa kemudian menjadi golput, janganlah menjadi golput. Karena partai tidak cocok, terus jangan jadi golput. Ayo kita gabung dengan independen bersama saya, Heru Setiabudi, untuk bergabung. Memang independen semuanya tahu saya kira, memang belum termasuk diizinkan, walaupun mungkin persiapan undang-undang sudah ada, tapi belum. Untuk itulah kita dorong pemerintah. Jangan hanya partai yang mementingkan kepartainya sendiri. Kalau independen itu otomatis berpihak pada rakyat, otomatis akan mengangkat derajat martabat hidup rakyat Nusantara. Begitu kira-kira. Kemarin saat mengunjungi KPU ya, kan ada pemberitaan juga kalau Pak Heru tuh KPU diterima sama KPU. Nah, hasil dari KPU sendiri kemarin gimana Pak? Info yang disampaikan sama pihak KPU. Tanggal 24 saya mengajukan surat ke KPU bahwa saya akan mendaftarkan diri sebagai calon presiden, bakal calon presiden. Terus disetujui oleh Sekjen KPU. Karena surat saya distempel KPU untuk diizinkan tanggal 25 kemarin jam 15 kami datang ke KPU. KPU alhamdulillah diterima baik dengan tim KPU juga. Beberapa saat dijelaskan juga tata caranya. Dan pendaftaran saya, buku saya juga diterima oleh pihak KPU dengan baik juga. Jadi secara resmi kita mendaftarkan dan diterima secara resmi juga. Hanya pemberitahuannya memang sampai saat ini belum diberitahu. Kata petugas KPU nanti akan diberitahukan lewat email ataupun telepon. Kira-kira sampai gitu. sejauh ini berarti email belum ada yang masuk dia? Belum. Makanya kita menunggu kepastian KPU bagaimana. Oh, email belum masuk, via telepon juga belum masuk ya? Belum. Tapi sudah dijelaskan juga ya Pak sama pihak KPU bahwa aturan untuk menjadi mencalonkan diri sebagai calon presiden bersama wakil presiden itu ada aturan-aturan. Misalkan kan ada di situ dijelaskan harus diusung partai dengan ada standar jumlah suara gitu ya. 20. Ya, kayak seperti itu. Nah, itu pun dijelaskan ya, Pak? Dijelaskan. Untuk karena saya sendiri juga tim saya pun juga bingung dengan peraturan KPU. Karena kalau kita meniti konstitusi 1945 ataupun peraturan yang ada, batas usia pemilih atau batas usia bakal calon presiden maupun wakil presiden itu jelas-jelas tertulis 70 tahun maksimum. Terus bakal calon wakil presiden jelas-jelas 40 tahun. Nah, yang kita bingungkan, makanya kita juga setengah komplain dengan pihak KPU. Kenapa ada yang diloloskan juga menjadi bakal calon presiden? Dua-duanya, baik calon presiden maupun bakal calon presiden. Jadi celah itulah yang akan kita ajukan juga. Independen memang tidak ada aturan yang saat ini yang baku. Tetapi masa kita juga warga negara Indonesia kan juga mempunyai hak yang sama untuk mengajukan diri sebagai bakal calon presiden maupun bakal calon wakil presiden. Untuk itu kami juga menunggu penjelasan dari KPU. Makanya sampai hari ini pun email belum kami terima dari pihak KPU. Tapi seperti kondisi kemarin yang sama-sama kita tahu juga kan, ada pengajuan ke MK kemarin kan, akhirnya ada keputusan dari MK begini-begini. Nah, Pak Heru sendiri ngasih gak misalnya mengusulkan ke MK untuk dalam aturan itu ditambah misalnya independen bisa mengusulkan gitu, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Apa itu juga dilakukan, Pak? Belum kita lakukan karena memang waktunya mepet kebetulan dan MK disibukkan dengan masalah pengecekan oleh pihak MK ke MK, sehingga kita juga menyadari bahwa waktunya sangat penuh untuk mereka. Kita menunggu reaksinya.
Yang kemungkinan kan tanggal 7 atau 8 itu keputusan dari MK akan turun. Nah, setelah turun kita baru akan tahu langkah kami selanjutnya apa apabila independen tidak diperbolehkan. Kira-kira begitu. Berarti Bapak sudah ada skenario ke depan ya? Otomatis ya. Ini Kita siapkan, lawyer kita siapkan kita siapkan pengajuan nanti. Dan itu kan dibolehkan juga oleh undang-undang itu. Berarti Pak Heru istilah kasarnya maju terus pantang mundur ya Pak? Maju terus pantang mundur untuk rakyat Indonesia. Oke pemirsa, ini salah satu sebenarnya cukup menarik gitu kan, kalau kita lihat ada salah satu warga negara Indonesia yang berani gitu maju di antara tokoh-tokoh yang sekarang ini udah kita kenal gitu kan. Ini Pak Heru yang udah berjuang dari 2009 lu nyalonin juga 19. 2019 tuh sempat Belum nyalonin ya. Hanya kalau siap. Wali kota gubernur Bapak sempet kayaknya ya independen ya. 2013 independen. Independen di ya. Jawa Tengah. Di Jawa Tengah sempat ya. Gubernur apa? Gubernur Jawa Tengah independen lagi tuh. Tapi lagi tuh masuk Pak ya. Itu juga akhirnya kita mundur di tempat. Kenapa Pak? Bapak maju akhirnya mundur. Karena gini, karena saya independen, terus terang budget kita terbatas. Karena kalau kita di lapangan, waktu itu untuk gubernur aja, untuk memenangkan gubernur itu lebih dari 700 miliar. Saya sendiri hanya ada mepet-mepet ya 100-an waktu itu, sehingga nabrak gunung pun percuma. Gitu. Tapi paling tidak sebetulnya untuk mengumpulkan KTP sebagai independen kita siap, karena masa kita atau simpatisan kita dengan independen itu sangat besar. Untuk diketahui, independen itu sebenarnya dari dulu sangat diharapkan masyarakat. Tetapi seperti Bapak tadi bilang juga, masyarakat walaupun itu tokoh, walaupun itu siapapun, kebanyakan tidak berani maju. Kebanyakan hanya dengung aja, kayak tawon gitu misalkan. Jadi melihat dari kondisi itu, saya memberanikan diri untuk maju, untuk memimpin atau untuk membawa masyarakat yang haus akan perubahan, baik perubahan politik maupun perubahan ekonomi dan lainnya. Itu. Cuman Bapak maju gitu kan, terpikirkan nggak kalau nanti dibilang hanya sebuah sensasi gitu? Karena berdasarkan aturan-aturan kan sebenarnya sangat sulit ya dari tahun ke tahun independen kalau menjadi calon presiden. Mungkin kalau wali kota, gubernur masih bisa katanya kan untuk itu. Kalau untuk presiden kan kembali lagi nih wewenangnya partai yang kita tahu itu kan. Misalnya kayak PDI bisa tuh ngusung karena suara dia cukup. Gerindra aja kemarin harus gabung kan untuk bisa cukup suara akhirnya bisa mencalonkan. Yang lain juga begitu kan, Nasdem gabung juga akhirnya terkumpul partai-partai suaranya cocok. Nah, Bapak kan sendiri ini kan tanpa ada dukungan partai dan aturannya harus ada dukungan partai. Nggak takut Pak dibilang sensasi nih gitu kan, biasa kan banyak tuh masyarakat sensasi. Kalau boleh kita ngomong apa adanya, semua cari sensasi. Semuanya sensasi. Baik partai yang menang maupun partai yang berkoalisi, mereka semua cari sensasi. Ada yang partai pindah dari partai lainnya, ada koalisi pindah ke koalisi lainnya. Itu kan untuk cari sensasi, untuk cari panggung. Jadi saya kira politik itu begitu, termasuk hal-hal yang biasa. Semua cari sensasi, bukan hanya saya saja. Tetapi justru para partai yang sudah berjalan selama ini, sampai hari ini masih cari sensasi. Semua. Walaupun ada yang diam-diam takut, akhirnya gabung cari sensasi juga. Sama Pak. Jadi menurut Pak Heru mah yang penting niat ya Pak. Ya, kalau mau bilang sensasi ya semua menurut Pak Heru adalah sensasi gitu kan. Tapi yang saya mau pertanyakan, dari 2019 Bapak punya sebuah keinginan untuk menjadi calon presiden kan.
Kenapa sih Bapak nggak merapat gitu ke salah satu partai? Ada kendala apa sih Pak merapat ke salah satu partai gitu? Banyak faktor kenapa saya tidak merapat ke partai. Banyak faktor yang mungkin saya tidak sepemahaman dengan partai. Jadi setelah kita melihat sisi-sisi lain, itu mungkin saya seperti masyarakat lainnya juga kurang berminat terhadap partai. Makanya itu saya mencanangkan diri untuk tetap independen saja. Dari 2013 saya coba juga waktu nyalon gubernur itu independen, rasanya bagaimana? Oh celahnya begini, oh kelemahan begini. Sehingga kita itu juga bisa melihat situasi. Kalau partai begini, kalau partai begitu. Sehingga saya pikir lebih bagus saya tetap independen, dan siapa tahu nanti para partai yang tidak bisa ikut pemilu ini juga bisa gabung dengan kami sebagai independen. Semuanya akan bergerak di belakang kita, dan namanya politik. Hari ini bisa berubah, besok pagi bisa berubah. Independen diizinkan oleh pemerintah untuk keseimbangan partai, ada independen. Alhamdulillah, itu yang kami harapkan. Mau bikin partai independen Pak? Enggak juga. untuk dukungan massa kan akhirnya kan, kembali lagi kan pendukung-pendukung itu harus diwadahi ya kan, tidak hanya pas ada momen masuk ya kan, masyarakat juga kan jadi bingung gitu kan. Kalau diwadahin kan, misalnya bikin partai independen, ada keinginan gitu kan sih Bapak udah berjuang-juang nih. Enggak, ternyata saya kira lebih bagus partai-partai yang kurang kuat atau kurang semuanya kurang. Lebih bagus bergabung dengan saya. Otomatis itu juga udah menjadi gabungan partai juga. Oh, jadi partai-partai kecil lah ya. Partai-partai kecil. Partai-partai kecil kalau kita bina yang betul akan menjadi lebih besar nantinya. Itu. Jadi kita nggak usah nambah partai-partai lagi, tapi partai yang ada lah kita manfaatkan. Kita ajak kawan-kawan partai itu untuk bergabung dengan saya sebagai independen, bergabung menjadi satu kesatuan, begitu. Tapi jaringan teman-teman di partai banyak juga Pak ya? Kalau dibilang jaringan, ini masalahnya agak sensitif juga. Tapi kalau kebanyakan para partai saya kenal, saya tahu lah. Bukan, nanti kalau saya bilang kenal mereka komplain. Jadi paling enggak saya tahu. Adalah teman-teman. Adalah jaringan-jaringan gitu-gitu. Kalau kenal nanti dibilang sok kenal, lebih bagus saya bilang saya tahu gitu aja. Tapi kemarin tim sudah mempersiapkan ya pada 2019, terus mau nyalonin di 2023 ini. Sampai sejauh mana kemarin persiapan yang disiapkan sama timnya Pak Heru gitu kan? Dengan mereka pasti paham dong, ini aturan gini. Sampai akhirnya di 2023 Bapak akhirnya kan bisa nyampe ke KPU juga kan. Tapi aturan-aturan itu sudah dipersiapkan juga kan sih Pak? Sama sebenarnya saya lebih menarik mau mengupasnya. Memang sudah dipersiapkan apa aja Pak dari 2019? Jadi gini, kalau saya lihat 2023. Gambaran sekarang dari dulu sampai sekarang, para partai itu hanya sibuk ngurus partainya, sibuk berkoalisi satu sama lain. Pernah nggak mereka memperhatikan kehidupan rakyat, kehidupan petani, kehidupan buruh, yang akhirnya nantinya imbasnya akan ke mereka semua. Saat ini mereka masih sibuk berkutat dengan koalisi. Saya dari 2019 sudah mempersiapkan untuk pertanian, perkebunan, nelayan, terus perikanan juga gitu. Kita siapkan semua, rumah sakit maupun pendidikan. Kita sudah siapkan semuanya. Hanya karena kalau kita berikan kepada salah satu partai, saya yakin itu akan diklaim oleh mereka sebagai hasil mereka. Untuk itu, contohnya gini, pertanian. Saya sudah menyiapkan petani nantinya 10 juta petani. 10 juta petani. Nelayan itu ada 17 juta nelayan.
perkebunan mungkin sekitar 10 juta masyarakat. Jadi kalau dihitung kekuatan kita itu sebenarnya kekuatan dari masyarakat, bukan kekuatan partai. Partai kan figurnya, tapi kan intinya nantinya kan di masyarakat. Kira-kira begitu. Nomor 1, saya ingin mensejahterakan rakyat untuk pertanian terutama, karena petani sampai ini para petani sangat kasihan kehidupannya. Mereka bekerja bisa dikata 360 hari, tapi hasilnya cuma segitu-segitu. Dan produk-produk lain juga gitu. Sehingga kalau kita bisa menciptakan swasembada pangan, itu bukan partai yang memilih lagi, tapi rakyat yang akan memilih kita. Jadi saya punya slogan, menang atau kalah tetap menang. Menang atau kalah tetap menang. Iya, karena kalau itu saya jalankan, saya menang di hati rakyat. Itu aja. Jadi tetap menang, ada kemenangan. Nah, di sini kan ada nih kata-kata dalam berita nih, meskipun tidak memiliki afiliasi dengan partai politik, Pak Heru percaya nih bahwa partai-partai akan bergabung dengan dirinya karena kesesuaian program kerja. Nah, sampai saat ini kenapa jadi nggak terrealisasi, Pak? Nah, itu betul seperti saya katakan tadi. Itu belum terrealisasi karena memang mereka itu kan kebanyakan melihat mana yang bagus atau mana yang disetujui. Buktinya yang disetujui hanya 3 sampai saat ini 3 bakal pasangan calon. Semua partai geruduk ikut semua, ya kan? Kalau nanti independen disetujui oleh KPU, saya yakin partai-partai juga akan geruduk ke kami juga semuanya. Karena program saya kan nomor 1 kerakyatan. Kita akan kerakyatan itu tulang punggung negara dan harapan masyarakat semuanya. Tapi Bapak masih yakin ya independen akan diterima, kan udah dikit lagi, tinggal sebulan lagi. Ya. Politik itu kan jam ini aja bisa bicara begini, jam berikutnya kan kita akan lain. Oh gitu. Jadi keyakinan kita itu mutlak. Saya yakin kalau Allah berkehendak, siapa yang bisa melawan? Itu saja pedoman kami itu. Oke. Nah, di sini saya baca lagi nih. Akan mengatasi segala permasalahan dihadapi Hagoda bersama Kesejahteraan Rakyat Indonesia. Mengaku mendapat dukungan dari beberapa negara maju untuk menjadi wakil presiden RI ke-8. Nah, ini kata-kata yang ini berdasarkan apa nih, Pak? Akhirnya Bapak berani memberikan statement lah ya ke para awak media kalau Bapak juga mendapat dukungan dari beberapa negara maju. Betul. Pak. Jadi beberapa kali saya ke Jepang, ke Singapura, ke Timur Tengah juga. Itu saya presentasikan masalah independen. Dan mereka sangat respect versi mereka. Sehingga mereka terutama Eropa itu dan sebagian Timur Tengah itu sangat mendukung kami untuk maju terus. Memang nomor 1 kan budget, apapun yang terjadi itu budget. Hanya permasalahan masalah keuangan itu negara kita itu memang ada lucu-lucunya. Jadi dana itu kadang tidak bisa masuk secara normal atau harus ditunda dulu pencairannya atau apapun juga terjadi. Ya itulah dilema-dilema yang harus kita hadapi. Karena jadi Bapak kalau dibilang bantuan-bantuan dari luar negeri lah ya yang akan masuk misalnya mendukung Bapak, ya memang sangat sulit juga prosesnya ya, Pak. Sangat sulit dan memang kalau dibilang di blog, di freeze atau bahasanya di freeze itu banyak. Karena kita ada dari luar ke Singapura, kita masukkan ke sini juga susah karena ini apalagi ini masa pemilihan presiden, masa pemilu, masa segala macam, sehingga mungkin yang berkuasa itu takut ada saingan karena pihak saya kira juga pihak yang terkait ini bakal calon ini semua itu juga dapat bantuan dari luar walaupun tidak diekspos. Mereka mungkin takut. Kalau saya nggak masalah karena saya independen.
Saya tidak ada atasannya Allah. Saya tidak punya bawahan. Saya rekan kerja kita ya masyarakat Indonesia. Sehingga apa adanya saya utarakan, kalau bisa dipilih. Salah satu contohnya program-program kerja itu, terutama kita masalah ekonomi, Mas. Ekonomi itu sangat sensitif sekali. Karena kalau kita bicara ekonomi itu global itu. Ya. Nah, kalau Pak Heru merasa terlambat gak sih? Kenapa tidak mempublikasikan ini jauh-jauh sebelumnya, misalnya di awal tahun gitu kan, supaya akhirnya dilihat juga sama yang lain gitu. Apa terlambat atau sebenarnya tidak terlambat, sudah melakukan gitu tapi tidak ada respon aja. Publik juga kan baru ini nih akhirnya melihat kan ada. Betul. Jadi memang kita sengaja tidak mengekspos diri jauh hari, karena kita sadari saya independen. Kalau atau saya ibaratkan saya kuda hitam. Kalau saya independen mengekspos jauh-jauh hari, mungkin saya sudah ditutup. Mungkin langkahnya sudah tertutup oleh orang-orang yang ingin berkuasa, gitu. Sehingga saya memang di injury time saya baru memproklamirkan diri, karena biar ya namanya strategi, kita masing-masing punya strategi. Kalau partai strateginya 2-3 tahun yang lalu, walaupun masih menjabat pun kampanye tidak ada yang melarang, nah gitu. Kalau kita independen misalkan tahun kemarin kita sudah mengekspos, kita sudah ditutup, Pak, kira-kira gitu. Oke, saya lagi lihat-lihat. Misalnya kita lagi lihat juga nih sedikit misi dan visi ya dari Pak Heru untuk menjadi calon presiden dari independen. Yang program kerja Presiden RI ke-8 ya. Periode 2002-2024, 2029. Seluruh kekayaan alam, darat, laut untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia adalah harga mati, kan? Berima, menjaga persatuan, menjaga dan mengusahakan pangan, kesehatan, pendidikan, listrik, kebutuhan sehari yang murah dengan harga mati. Menurut seorang Heru, Pak Heru nih, menjaga dan mengusahakan pangan, kesejahteraan, pendidikan, listrik, air, dan kebutuhan sehari murah adalah harga mati. Terus di zaman sekarang bisa, Pak? Harus bisa. Dengan ketegasan, dengan peraturan yang betul-betul dilaksanakan, itu bisa tercapai. Masalahnya kalau kita melihat, bukan saya aja, saya pikir mayoritas orang Indonesia melihat para petinggi, para atasan itu hanya mementingkan kelompok mereka masing-masing. Pernah nggak mereka selama kampanye, selama ini turun ke rakyat, melihat situasi yang betul? Seperti ada musibah banjir, musibah apa? Mana bakal calon presiden yang turun? Nggak ada, gitu kan? Walaupun sekarang belum masa kampanye secara resmi, mereka sudah melanggar aturan. Jadi yang kita pegang apa itu? Ya kan? Mereka belum jadi calon, masih bakal calon juga, sudah berani melanggar aturan-aturan. Jadi nantinya kalau sudah jadi itu sebagaimana? Contohnya, Pak? Contohnya, masa kampanye kan belum ada. Ada pejabat yang masih aktif, ya masih aktif, tapi 2 tahun yang lalu pun sudah kampanye, dan atasannya pun membiarkan, dan atasannya lagi juga tutup mata, sudah bebas. Sampai hari ini pun kan belum ada masa kampanye yang resmi, tapi sudah dilanggar semua. Siapa yang mau melarang? Karena masing-masing berkepentingan sendiri-sendiri. Nah, itulah hal-hal yang harus dibenahi nantinya. Masa kampanye belum ada, mereka sudah jor-joran kemana-mana, sudah ini sudah itu dengan alasan, berbagai alasan. Makanya pihak luar itu kadang kalau kita baca di medsos atau di berita itu, pihak luar kadang bingung. Masa kampanye belum ada, kampanyenya sudah menggebu-gebu. Jadi masa kampanyenya sebenarnya kapan?
Aturannya sudah kapan? Nah, tujuan kami independen, insya Allah kalau Allah meridhoi, saya justru akan membenahi, kita adakan revitalisasi birokrasi. Tatanan birokrasi kita kembalikan ke posisi semula. Harus ketat, harus ini, harus itu. Ketat dalam arti bukan perkara suka tidak suka, tapi aturannya, disiplinnya harus betul-betul kita tegakkan. Itu tugas utama seorang pimpinan, saya pikir reformasi birokrasi. Gitu. Oke Pak, di sini Pak Heru dari yang saya lihat ada 20 ini kan, 20 janji Pak Heru ini kan saat nanti bisa jadi calon presiden gitu. Nah, tapi kalau akhirnya independen belum bisa disetujui, program-program ini mau di mana kan Pak? Apa Bapak mau titipkan ke suaranya ke calon tertentu atau gimana Pak? Program seperti saya bilang tadi, kita punya prinsip menang kalah tetap menang. Nah, berarti Bapak tetap jalanin lah ya. Betul. Walaupun jadi presiden nggak perlu dititipin, saya aja yang jalanin ya. Iya. Karena yang nanti yang menilai kan masyarakat, bukan siapa-siapa. Berarti selama ini Bapak Pak Heru sudah melakukan aktivitas-aktivitas yang ada dalam program ini Pak? Belum. Belum. Tapi kita susun semuanya, tim-tim kita semuanya sudah menyusun semuanya. Kenapa belum? Karena itu tadi, kita bergerak masa sekarang, bergerak kita nanti dituduh yang aneh-aneh. Makanya setelah semuanya tenang nantinya sampai Januari ya mungkin ya, Februari atau Januari tahun depan, Oktober nanti pergantian itu, kita baru bergerak karena sudah tidak ada persaingan lagi. Kita sebagai swasta katalah. Ya, berarti nggak jadi pemimpin tapi Bapak mencoba menjalankan sebagai pemimpin masyarakat aja lah ya. Minimal di tempat terkecil di wilayah Bapak nih akan menjalankan berbagai program ini kalau memang untuk kami sudah mengajukan masyarakat. Berbagai program sebenarnya ke pemerintah waktu itu. Oke. Jadi contohnya saya mengajukan program-program yang menyangkut masyarakat. Misalkan daging sapi biar murah. Oh, daging sapi. Bagaimana caranya? Kita ajukan, kita bikin proposalnya. Semuanya ada. Misalkan gula biar murah. Kita ajukan semua, kenapa gula sekarang mahal. Kita ajukan juga program petani. Bagaimana cara petani musim kemarau tetap bisa eksis. Semua sudah kita siapkan. Itu. Jadi prinsip saya menang kalah tetap menang tadi. Kita bisa nantinya ini standby-nya kita beriringan dengan pemerintah misalkan gitu. Tapi saya bukan orang pemerintah. Itu sisi lain. Tapi plan A kita kan kita menuju menjadi seorang pemerintah, Pak. Sehingga untuk mengatur itu lebih akurat lagi. Lebih tertata lagi. Kira-kira begitu. Kenapa emang nggak Bapak Pak Heru nggak minat ya, misalnya pernah jadi caleg juga nggak Pak? Nyalon jadi calon legislatif? Nggak pernah ya? Nggak minat juga ke arah situ ya? Nggak minat. Nggak minat ya? Berapa memang maunya jadi pemimpin negara ini. Betul. Ya? Siap. Ya semoga aja ya Pak ya. Iya. Nggak tahun 2024, tapi tahun 2009 ada perubahan. Misalnya independen 2029 kan, kalau 2004, 2009 berarti kan 2009 ternyata independen bisa, mungkin Bapak akan masuk tuh kalau misalnya independen bisa tahun 2029, Bapak akan melangkah lagi. Ya, tapi tetap balik lagi, miracle tetap ada, ya kan? Allah berkehendak, siapa yang bisa melawan? Saya masih yakin kita bisa maju, bisa mengabdikan diri kepada negara dan rakyat. Perkara 2029 sampai 2033 misalkan itu urusan nanti, gitu. Karena kita besok pun kita belum tahu mau rencana apa. Berarti masih tetap yakin. Iya. Kalau ada peluang untuk Peluang bisa tetap masuk ada. ke pemerintahan Peluang tetap ya, Pak? ada. Hari ini nggak ada. Siapa tahu nanti malam. Siapa tahu besok pagi. Dunia kan nggak tahu kita mau bagaimana, ya kan? Itu. Ada plan lain Pak sebagai presiden, sebagai calon wakil presiden gitu?
Ya, itu plan B misalkan, Oh, misalkan ya. plan B. Tapi kita tetap ingin maju sebagai presidennya. Kalau Allah berkehendak, saya harus jadi wakil dulu, ya apa salahnya juga. Program tetap kita jalankan kan, ya masalah itu. Siapa tahu, ya kan? Waktu masih cukup, Mas cukup ya. gitu. Siap. Saya jadi terkesima juga Bapak nih, Pak Heru, berani gitu maju ya kan di antara yang sudah rame gitu kan. Berarti Bapak punya kekuatan dan keyakinan tersendiri gitu loh Pak. Kita keluar dari situlah Pak, semoga sih ada jalan ya. Ya. Bapak menggapai harapan dan keinginan. Saya penasaran di Bapak, profil Bapak tuh dari mana sih Pak? Awal berkarir gitu kan, dulunya Bapak masuk jadi pengusaha atau gimana sih awal? Saya kelahiran kampung aja di Solo, Oke. ya, satu kampung. Terus saya selesai akademi di Solo. Zaman dulu kan akademi sudah termasuk bagus. Walaupun sekarang S1 itu nggak ada artinya, tapi zaman saya dulu akademi masih bagus. Akhirnya saya masuk BUMN. Oh di BUMN, sempat di Ya. BUMN ya Pak? BUMN di pupuk, pabrik pupuk di Aceh. Oh pupuk. ASEAN Aceh Fertilizer Oke. tahun 81 lah itu. Itu milik BUMN ya? Milik BUMN, milik 5 negara waktu itu. ASEAN masih 5 negara. Kami kerja di situ. Ya sambil belajar di Jepang, belajar untuk dalam ilmu kan gitu. Tapi lama-lama mungkin bidang itu kurang cocok. Saya masuk ke swasta. Swasta pernah saya bekerja di industri juga, industri biji plastik di Cilegon, milik putra mantan almarhum presiden juga. Saya pernah kerja di sana di Petrokimia Nusantara Interindo. Itu Punyanya mantan Pak Harto ya? ya punya Pak Sigit dulunya. Oh, Pak Sigit. Tapi juga apapun perkembangan politik juga mempengaruhi semuanya. Akhirnya saya keluar berdiri sendiri. Berdiri sendiri, kita usaha kayu, usaha batubara begitu. Walaupun kecil-kecilan. Karena kita kalau mulai independen itu dari situlah sebenarnya. Karena walaupun kecil tapi rasanya lebih merdeka. Gitu. Nah, kesini terus. Tapi orang lingkup saya banyak kawan-kawan juga dari luar. Terus ya namanya bisnis swastaan gitu aja. Gitu. Tapi politik tetap kita monitor karena saya punya cita-cita sejak dulu memang pengen jadi seorang pimpinan. Itu. Akhirnya dengan adanya Pilpres ini kita masuk sebagai independen juga. Gitu. Jadi itu HSB. HSB, Heru Setio Budi. Heru Setio Budi. Nah, Kanjeng Satrio Piningit. Piningit. Itu kalau Kanjeng Piningit itu kan masih daerah Solo ya, Ya. gitu ya. Ya. Masih ada hubungan di situ Pak, di daerah-daerah Sultanan lah kasarnya. Ya, Solo itu kan ada 2 Mangkunegaran dan Kasunanan, ya kan? Kata orang, saya dulu keturunan PB3, sekarang PB13 atau 12 lupa saya. Pakubuwono ya. Pakubuwono. Si Sultan Ya, Mangkubuwono. kan saya bilang kata orang karena saya kan belum tahu waktu itu kan, gitu. Tapi saya ada kekancingan juga yang saya lampirkan ke KPU, kekancingan akte kelahiran urutan buyut-buyut segala macam itu, yang tulisannya bahasa Jawa juga saya lampirkan ke sana juga, gitu. Makanya banyak orang yang bilang menyebut dirinya waktu itu Satrio Piningit, tapi tidak berani nyebut Kanjeng. Kenapa? Kalau saya pikir karena mereka bukan darah biru. Karena kalau saya merasa punya kekancingan, punya yang kata luhur kata ini dari PB3, berarti saya pakai Kanjeng. Oh, kalau dari PP3 berarti Kanjeng ya. Ya, Oke. gitu anunya. Dari PB berapapun juga Kanjeng, tapi paling nggak keturunan itu ada
nama-nama itu kan, gitu. Makanya kalau Satrio Piningit saya ambil dari sejarah atau cerita zaman dulu. Cerita zaman dulu itu kan waktu Islam mau masuk ke tanah Jawa, itu susah sekali, 500 tahunan yang lalu kira-kira, karena dikuasai oleh pihak-pihak kejawen, yang notabene pimpinannya Noyo Ginggong atau Kiai Semar. Entah itu betul, entah itu enggak, itu namanya cerita merakyat. Sehingga Islam berkali-kali mengutus kiai-kiainya untuk masuk ke Pulau Jawa susah. Akhirnya diutus Syekh Subakir. Syekh Subakir kurun waktu yang cepat ketemu dengan Noyo Ginggong, sehingga mereka berdebat ataupun adu ilmu. Siapa yang kalah harus meninggalkan. Kalau Syekh Subakir bisa mengalahkan Noyo Ginggong, Islam boleh masuk. Nah, ceritanya Noyo Ginggong kalah, sehingga Syekh Subakir memberikan Al-Quran pertama di Kerajaan Pajang, Raden Patah, yang notabene sebenarnya putra dari Brawijaya V juga, gitu. Tapi Noyo Ginggong waktu itu bilang nanti 500 tahun lagi akan datang Satrio Piningit yang akan memimpin Nusantara. Itu ceritanya. Nah, itu saya pakai untuk nama saya Satrio Piningit tadi. Jadi Bapak satu keturunan sebenarnya sama Pak Jokowi ya, presiden kita ya? Enggak. Satu, lahirnya sama-sama di Solo kan berarti kan? Tapi bukan satu keturunan. Ya, berarti sama-sama lahir di Solo lah ya? Ya, bukan. Kalau saya klaim, saya Surakarta, Solo. Kalau Pak Jokowi pinggiran. Oh, Bapak Solo, Pak Jokowi masih di pinggirnya. Pinggir. Karena Solo itu ada Solo, ada Surakarta. Surakarta itu kan 6 kabupaten, satu kota madya. Gitu. Kira-kira begitulah. Berarti Bapak Solo atau Surakarta ya? Surakarta mungkin. Oke Pak, pemirsa, sudah panjang juga pembicaraan kita hari ini ya dengan Pak Kanjeng Satrio Piningit, Heru Setio Budi. Beliau kemarin mencoba untuk menyalonkan diri sebagai presiden secara independen dan sudah ke KPU, tapi belum dapat keputusan gitu benar ya Pak. Masih menunggu keputusan KPU seperti apa. Tapi ini jadi catatan menarik sebenarnya bagi saya, karena di antara yang banyak 3 tokoh yang kemarin rame gitu kan, ternyata ada satu yang masuk gitu tanpa sepengetahuan kita bersama gitu ya. Orangnya ternyata mau hadir ke sini. Jadi saya bisa ngobrol seperti yang tadi, bisa tahu misi dan visinya, tapi saya sih mendukung aja kalau misalkan ada calon-calon di luar tokoh yang sudah ada, biar tambah rame gitu ya Pak. Betul. Banyak pilihan. Iya, banyak pilihan masyarakat ya. Tapi Bapak kalau misalnya wakilnya siapa Pak? Udah kita siapkan. Oh, sudah ada juga disiapkannya. Wakilnya udah disiapkan ya. Kalau persiapan kita udah cukup. Persiapan untuk bertarung di pemilu juga udah siap ya? Apalagi. Ya, baik materi maupun masa ya. Iya. Siap. Apalagi itu. Siap. Kita tunggu. Makanya. Ada yang mau disampaikan Pak ke KPU atau ke masyarakat, terus ke pemerintah? Terima kasih atas kesempatan ini. Saya sebagai seorang independen sudah menyerahkan pendaftaran ke KPU Pusat dan sekarang masih menunggu hasil keputusan dari KPU Pusat yang katanya akan dikirimkan melalui email kepada saya. Untuk itu saya tunggu, semoga hasilnya memang seperti yang kami harapkan. Independen bisa diterima oleh pemerintah untuk mengikuti seleksi bakal calon presiden, sehingga masyarakat Indonesia terutama banyak pilihan, tidak hanya 3 konsensan, tetapi ada tambahan 1 lagi, yaitu independen. Para partai yang lain apabila masih ragu-ragu dengan pilihannya,
silakan bergabung dengan kami independen untuk memakmurkan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, tadi itu ya pesan yang sudah disampaikan calon presiden dari independen. Semoga ini jadi wacana baru ya, ada independen. Kemarin kan sudah kepikiran dari partai aja nih kalau ini. Semoga sih bisa berjalan dengan baik ya. Amin. Tujuan dan niat baik Pak Heru bisa terrealisasi untuk negara ini. Kalau Amin. kita kan masyarakat hanya yang penting kita di negara sendiri sejahtera gitu kan. Kita Amin. di negara sendiri tidak susah gitu kan. Betul. Kita di negara sendiri tidak ditindas sama pihak luar gitu aja. Itulah. Itu masyarakat Itu. hanya butuh itu. Oke pemirsa, itu aja ya. Tadi pembicaraan saya dengan Pak Heru. Masyarakat tinggal menilai apakah calon presiden itu mau didukung partai, oke. Mau ada yang independen, oke juga, selama itu untuk kepentingan masyarakat Indonesia, kita sih oke-oke aja. Mungkin masyarakat juga gitu. Itu aja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Terima kasih. Jeng.